Dan tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk hidup lebih peka. Allah kita, Allah yang peka. Sebelum kita lebih mendalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan indah di pagi hari ini. Dimungkinkan semata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini merupakan komitmen kami kepada Tuhan dan sesama. Biarlah firman Allah tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini dari Keluaran 2 ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tema yang saya pakai pada kesempatan ini, Allah yang peka. Allah yang peka. Saudara-saudaraku, sesuai minggu gerejawi, kita kini dalam rangkaian minggu-minggu sengsara yang disebut juga Pasion selama 7 minggu. Peristiwa sengsara Tuhan Yesus menjadi peringatan buat kekristenan mula-mula yang mempunyai nasib sama karena imannya kepada Yesus harus mengalami derita. Karenanya simbol liturgi bergambar ikan. Kalau ini liturgi, ikan. Artinya, ichthus. Yesus Kristus Theos Soter. Artinya, Yesus Kristus anak Allah, juru selamat. Yesus menderita sampai mati di kayu salib, Bukit Golgota, semata hanya untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pagi hari ini, Keluaran 2 ayat 24, punya nada yang sama. Kita melihat respons Allah yang luar biasa terhadap penderitaan umatnya Israel. Walaupun peristiwa itu sekitar 3.500 tahun lalu, namun sangat relevan bagi kita kini di abad 21. Sama seperti tangisan orang-orang Israel di Mesir pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan pagi ini
sungguh-sungguh menguatkan kita. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ada dua kata kerja aktif, mendengar dan mengingat, ditambah dua kata kerja aktif dalam ayat berikut 25, melihat dan memperhatikan. Keempat kata kerja aktif ini ditujukan kepada Allah. Kata-kata inilah yang disebut bahasa antropomorfis, yaitu bahasa manusia untuk mendeskripsikan Tuhan. Tetapi ketika dikatakan Allah mendengar, Allah melihat, itu bukan berarti Dia memiliki indera seperti manusia, karena Allah itu roh dan Dia maha hadir, maha tahu. Tetapi itu adalah bahasa antropomorfis yang dipakai Alkitab untuk mendeskripsikan Tuhan. Tentu ada banyak contoh bahasa antropomorfis dalam Alkitab yang dipakai untuk mendeskripsikan Tuhan. Misalnya, Tuhan berjalan, Tuhan turun, Tuhan menutup bahtera Nuh, dan lain sebagainya. Alasan penggunaan jenis bahasa ini adalah keharusan bagi Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia, karena Allah adalah roh. Jadi Allah mengambil aspek yang paling berarti dari kehidupan manusia dan menggunakannya untuk menyatakan dirinya kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Karenanya saudara-saudaraku, jelas sekali Tuhan kita adalah Allah yang bersimpati. Artinya ikut serta merasakan perasaan kita umatnya. Allah yang berempati, artinya mengidentikan dirinya dengan kita. Allah yang partisipatif, artinya turut mengambil bagian dalam derita yang kita alami. Saudara-saudaraku, kita sungguh bersyukur kita punya Allah yang simpati, yang empati, yang partisipasif, sehingga boleh mengalami kehangatan pribadi Tuhan yang sangat peka. Ternyata segala urusan tetek bengek, beban berat, penderitaan, kesengsaraan kita, yang kita alami di dunia ini, menjadi perhatian khusus Tuhan di sorga. Inilah kabar baik di pagi hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kita yang tertindas, terjepit, termiskin, tersisih, tercecer, dan yang lain. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah kita tidak merasakan kehangatan akan kehadiran Tuhan? Karena itu perlu check and recheck. Mungkin kita yang kurang peka atas kehadiran yang nyata di depan mata. Bila itu yang terjadi, saudara-saudaraku, belum terlambat. Segera mengarahkan segala sedu-sedan kita, fokus kepadanya saja, dengan menaikkan doa, dengar-dengaran akan suaranya, melalui firman-Nya dalam Alkitab. Karena doa, di dalam doa, juga kita menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Dengan demikian kita tahu apa maksud Tuhan dalam setiap peristiwa yang diizinkannya untuk kita alami. Kita naikkan nyanyian pujian, nyanyian syukur, pastilah
Semuanya akan menghangatkan hati kita sehingga dapat merasakan kehadirannya. Tuhan yang bertahta di surga sesungguhnya adalah Tuhan yang membumi, yang mendunia. Rende ras ladek perkolong-kolong, sora gendang ertongtih-tongtih. Adinggitlah kita tolong menolong. Labolit si tangis, labu kalit si pih-pih. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar lebih peka, lebih simpati, lebih empati, lebih partisipasif. Sehingga secara khusus kami semua bersama GBKP Runggun Cibinong, keluarga Pendeta Andreas Pranata Mulyala, Pertua Diaken Nora Naras Emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan KKR, biarlah kami sama-sama lebih peka dalam menjalani hidup ini. Biarlah sasaran pelayanan GBKP tahun 2023, jemaat menjadi pelaku aktif pelayanan, mempercepat tumbuh kembangnya GBKP. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh ini. Bapa, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap mendoakan pemerintah kami. Biarlah tahun 2023 yang penuh dengan tantangan ini dapat menyikapinya sebagai peluang yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.